Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang nilai mutlak. Mungkin kalian masih ingat apa itu nilai mutlak. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa nilai mutlak itu erat kaitannya dengan jarak. Gimana tuh? E, Contohnya gini, misalkan ada nilai mutlak 4. Nah, itu sama saja dengan jarak dari titik 0 ke 4. Jaraknya dari 0 ke 4 adalah 4. Makanya nilai mutlak 4 adalah 4. Atau contoh gini lagi, nilai mutlak dari negatif 4. Itu sama saja dengan jarak dari 0 sampai ke negatif 4. Jaraknya yaitu 4. Atau contoh lagi nih, nilai mutlak dari negatif 5, yaitu sama saja dengan jarak dari titik 0 ke negatif 5, yaitu 5. Kalau anak-anak perhatikan, tanda nilai mutlak ini seperti alat untuk mempositifkan, sehingga berapapun nilai dari dalam tanda mutlak itu, baik positif maupun negatif, hasilnya akan tetap positif. Atau bisa anak-anak juga cari dengan definisi yang lebih canggih, yaitu definisinya. Apa itu definisinya? Definisinya adalah nilai mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya atau nilai yang ada di dalam tanda mutlak ini itu lebih dari 0 atau sama dengan 0. Selanjutnya, nilai mutlak X ini akan bernilai negatif X jika nilai X, nilai yang ada di dalam tanda mutlak ini itu kurang dari 0. Ini definisinya. Contoh, misalkan nilai mutlak X sama dengan 4. Berapa nilai X yang memenuhi? Oh, kita ganti deh. Dari tadi 4 terus. 5. Berapa nilai X yang memenuhi? Ingat, tadi nilai mutlak itu konsepnya adalah jarak dari titik 0. Jarak dari titik 0 berjarak 5. Bisa 5 ke kanan, bisa 5 ke kiri. Kalau 5 ke kanan, berarti 5 kan X-nya. Kalau 5 ke kiri, berarti negatif 5. Sehingga kita dapatkan nih, nilai X yang memenuhi negatif 5 dan 5. X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5. Coba kita masukkan. X sama dengan 5, nilai mutlak 5 sama dengan 5, benar. X sama dengan negatif 5, nilai mutlak dari negatif 5 ya positif 5, jadi benar. Nah, makanya nilai mutlak itu selalu bertanda positif. Coba sekarang kita contoh dengan menggunakan definisi. Nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 4. Nah, tadi kan di dalam definisi ini di tanda mutlak itu mempositifkan. Nah, yang di dalamnya ini bisa positif atau negatif. Karena apapun misalkan positif, hasilnya tetap positif. Kalau negatif, ya hasilnya tetap positif juga. Sehingga di dalam tanda mutlak ini X-nya bisa positif, bisa negatif. Sehingga kalau X-nya positif tadi, maka X-nya lebih dari 0. Kalau X-nya mendapatkan negatif X, maka X-nya kurang dari 0. Contohnya gini, X dikurang 2, nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 4. Kalau misalkan didapatkan hasil positif, maka X dikurang 2 sama dengan 4. X dikurang 2, X sama dengan 4 ditambah 2, X sama dengan 6. Kalau negatif X, karena di dalam tanda mutlak tadi bisa saja hasilnya adalah negatif. Negatif X dikurang 2 sama dengan 4.
negatif X ditambah 2 sama dengan 4. X sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Coba kita masukkan. X sama dengan 6. 6 dikurang 2, 4. Nilai mutlak 4. Oh benar. Selanjutnya X sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikurang 2, negatif 4. Nilai mutlak negatif 4. Ya 4. Oh benar juga. Nah jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini bisa kita gunakan definisinya, karena dengan menggunakan definisinya itu lebih mudah. Sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Sekarang ada contoh. Jadi contoh soalnya yaitu anak-anak juga bisa salin dan coba kerjakan juga di rumah. Soalnya yaitu sebuah sungai. Gak usah Bapak tulis ya, nanti mungkin Bapak akan munculkan di sebelah sini soalnya supaya lebih menghemat waktu. Sebuah sungai pada keadaan tertentu mempunyai sifat cepat meluap di musim hujan dan cepat kering di musim kemarau. Jadi kalau hujan debit airnya itu naik sehingga mudah meluap, dan cepat kering jika di musim kemarau karena panas kan, jadi kering sungai. Diketahui debit air sungai tersebut adalah 50 liter per detik pada cuaca normal dan mengalami perubahan debit sebesar 60 liter per detik di cuaca tidak normal. Tunjukkan nilai penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Di sini mungkin kita misalkan nilai penurunan dan kenaikan maksimumnya itu dengan X ya. Tadi debit air pada cuaca normal adalah 50 liter per detik. Kita tulis saja P lah. Dan perubahan debit airnya 60 liter per detik di cuaca tidak normal, kita tulis saja L. Nah tadi kenaikan dan penurunan debit airnya adalah X, sehingga kita dapatkan bersama nilai mutlaknya adalah X sama dengan, nah ini kita nggak tahu nih letak 50 ini di mana atau 60 ini di mana. Jadi kuncinya tadi 50 tadi adalah debit air sungai pada saat cuaca normal. Jadi 50 liter ini tidak berubah. Jadi kita letakkan di sebelah sama dengan. Nah, sedangkan 60 liter ini tadi berubah, dia bisa naik, bisa turun. Kita tulis di sini min 60. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan nilai mutlaknya adalah ini. Kalau dikerjakan sesuai definisi, maka nilai X-nya adalah ini dalam liter per detik. Nah, sehingga kita dapatkan nilai X-nya yang memenuhi adalah
110 dan 10. Nah, untuk 110 ini adalah kenaikan maksimum dari debit air. Sedangkan X dengan 10 adalah penurunan debit air. Kalau kita masukkan 110 dikurang 60, 50, yang letak 50, 50 benar, sama dengan 10, 10 dikurang 50, negatif 50, negatif 50 dimutlakkan, hasilnya 50. Atau anak-anak bisa perhatikan juga 110 ini kan 50 ditambah 60. Nah, jadi bisa kita cari cara cepatnya. Kenaikan itu kan identik dengan bertambah kan. Jadi kalau misalkan dalam garis bilangan itu dia ke sebelah kanan terus, jadi ditambah, sehingga 50 ditambah 60 itu adalah kenaikannya, yaitu 110. Sedangkan yang 10 adalah 60 dikurang 10, kita kurangkan saja. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2. Waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa mengerjakan satu soal adalah 3 menit. Waktu seorang siswa tersebut bisa lebih cepat atau lebih lambat semenit dari waktu rata-rata. Yang ditanyakan adalah A. Tuliskan persamaan nilai mutlak yang mewakili permasalahan ini. Yang B. Tentukan waktu tercepat dan terlambat seorang siswa mengerjakan soal itu. Yang pertama kita misalkan dulu, waktu tercepat dan terlambat itu adalah X. Nah, lalu waktu rata-rata seorang siswa tadi dalam mengerjakan soal adalah 3 menit. Kita misalkan saja itu adalah P. Dan waktu tercepatnya bisa lebih cepat 1 menit atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-ratanya. Kita misalkan saja adalah L. Nah, jadi anak-anak, kalau misalkan kita kerjakan dengan sebuah garis bilangan, waktu tercepat dan terlambat dari 3 menit itu kita misalkan ya waktu rata-ratanya 3 menit, dan waktu tercepat itu dia berkurang kan, berkurang. Jadi semakin kurang waktunya semakin cepat. Berkurangnya adalah 1 menit dari 3, berarti 3 dikurang 1, 2. Kalau misalkan terlambat, berarti dia bertambah waktunya. Terlambat 1 menit, berarti 4. Nah, sehingga kita dapatkan waktu tercepatnya adalah 2 menit, dan waktu terlambatnya adalah atau terlamanya adalah 4 menit. Kalau kita tuliskan dalam persamaannya, yaitu yang A tadi, kita hapus dulu ya. Persamaannya tadi adalah, yang kita cari adalah X. Sedangkan waktu rata-ratanya atau titik awalnya dalam garis bilangan tadi adalah 3, sehingga 3-nya kita tulis di sini. Nah, ini kan tadi sama saja berapa X dari 3 yang berjarak 1. Bisa 1 ke kanan atau 1 ke kiri. Jadi 1 ke kiri waktu lebih cepat, 1 ke kanan waktu lebih lambat. Lalu yang D, tentukan waktu tercepat dan terlambat. Nah, kita bisa pakai definisi nih, nggak usah pakai garis bilangan yang dengan jarak tadi. Yang pertama kita tuliskan X dikurang 3 sama dengan 1, maka X nya sama dengan 1 ditambah 3, 4. Yang kedua, min X dikurang 3 sama dengan 1, min X ditambah 3 sama dengan 1, X nya sama dengan 3 dikurang 1, 2. Nah, kita dapat nih, yang ini 2 menit, yang ini 4 menit. Waktu tercepatnya berarti 2 menit.
Waktu terlamanya berarti 4 menit. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Soal terakhir ya. Soalnya itu seorang karyawan di suatu perusahaan akan memperoleh kenaikan gaji karena telah berprestasi. Perusahaan menerapkan aturan bahwa penyimpangan gaji karyawan dengan pangkat sama adalah 500.000. Jika gaji karyawan tersebut mula-mula 3 juta, tentukan gaji terendah dan gaji tertinggi karyawan berpangkat sama dengan karyawan yang memperoleh kenaikan gaji. Kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu sama seperti tadi, kita misalkan lagi kenaikan gaji terendah dan gaji tertinggi itu adalah X. X adalah gaji terendah dan gaji tertinggi. Nah, gaji mula-mulanya adalah 3 juta. Kita misalkan saja P. Dan penyimpangannya atau kenaikan dari 3 juta adalah gaji terendah dan gaji tertinggi dari 3 juta adalah, kita misalkan adalah L, yaitu bisa 500.000 lebih tinggi dan 500.000 lebih rendah. Nah, kalau misalkan masih bingung, kita buat saja garis bilangan seperti tadi. Gaji mula-mulanya adalah 3 juta, berarti titik awalnya kita misalkan adalah di sini 3 juta. Dan 3 juta aja ya, tulis. Dan untuk gaji tertinggi berarti gajinya adalah bertambah kan, jadi ke sebelah kanan, bertambahnya 500.000. Berarti 3 juta ditambah 500.000, 3 juta 500.000. Dan gaji terendah berarti kurang dari 3 juta kan, berarti ke sebelah kiri, 3 juta dikurang 500.000, 2 juta 500.000. Nah, kita dapat nih gaji terendah dan gaji tertinggi. Tadi dalam soal kita disuruh menulis persamaannya. Kita tulis ya persamaannya. Hapus dulu. Persamaannya tadi yang kita cari adalah X, dimana X itu tadi adalah jarak dari 3 juta yang berjarak 500.000. Nah, ini kita dapatkan persamaannya. Terus penyelesaiannya kita selesaikan dengan definisi seperti ini tadi. X, ini yang pertama, X dikurang 3 juta sama dengan 500.000. Jadi X nya adalah 3 juta 500.000. 3 juta ditambah 500.000, 3 juta 500.000. Untuk X yang kedua, nah nggak cukup nih, bawahnya aja ya, dengan 500.000. Min X ditambah 3 juta, berarti X nya sama dengan min X tambah 3 juta. Ya, tulis saja X tambah 500.000. Jadi X nya 3 juta dikurang 500.000. 3 juta dikurang 500.000, 2 juta 500. Nah, kita dapat nih persamaannya adalah ini, dan nilai X yang memenuhi atau kenaikan gaji tertingginya adalah
X yang pertama yaitu 3.500.000 dan gaji terendahnya adalah 2.500.000. Mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini, kita cukupkan, kita lanjutkan minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.